Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya. Dan kita masih membahas tentang kemuliaan bagi orang-orang yang terzolimi. Bersama dengan narasumber kita ada Ustazah Yusnelma Eka dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin tentunya ya. Kita masih dengerin semangatnya dulu untuk kedua dari ibu-ibu Majelis Taklim berikut yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Oke, baik, boleh silakan. Dari tadi kayaknya mau nanya ya, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita dengan tema yaitu mengenai kemuliaan bagi orang-orang yang terzolimi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, katanya orang-orang yang terzolimi doanya diijabah. Terzolimin seperti apa Ustazah? Karena kadang-kadang kita ngobrol sedikit aja ada yang tersinggung, nah menzolimin katanya. Seperti Palestina Israel merasa mungkin dua-duanya merasa terzolimin. Nah, gimana Ustazah? Doa siapa kira-kira yang terkabul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ini? Itu doa yang terzolimi atau Palestina Israel ini? Yang pertanyaannya ini, yang mana itu? Oke, Ustazah boleh silakan dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, pertanyaannya mengenai doa zolim orang yang terzolimi seperti apa yang mustajab ya? Yang saya tangkap seperti itu Bu ya. Jadi jenis orang-orang yang terzolimi itu disebutkan oleh para ulama itu diringkas menjadi 5. Pertama, terzolimi dalam agamanya. Maksudnya dihalangi beribadah, nggak bisa beribadah seperti misalnya yang terjadi di Palestina ya. Nah, terus yang kedua, terzolimi dalam hal kehormatannya. Kehormatan ini sering terjadi di antara kita. Maksudnya misalnya dihina, baik digibahi, dilecehkan, terus juga misalnya disakiti lewat tindakan maupun sikap, baik lewat kerlingan mata maupun sikap. Mata ya, mata sinis, baik di depan orangnya maupun di belakangnya, itu terzolimi juga dari segi kehormatannya. Yang ketiga, terzolimi dalam hartanya, dirampas hartanya, diambil hartanya tanpa haknya, terus dikurangi harta orang tersebut. Nah, yang keempat, terzolimi dalam hal fisiknya, disakiti, disiksa, seperti itu. Nah, yang terakhir, terzolimi dalam hak sosial, maksudnya dipinggirkan, didiskriminasi dalam kehidupan sosialnya, maksudnya seperti itu. Jadi ini adalah jenis-jenis orang-orang yang terzolimi. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya mungkin dari ibu ini tadi, kalau dia ngomongin orang tersakiti. Nah, terus berdoa kepada Allah, terus itu doanya akan dikabulkan atau tidak? Seperti itu mungkin ya kan Bu Dian? Ya, jadi itu terzolimi dalam hal kehormatan ya. Jadi misalnya lewat ucapan, lewat sikap itu adalah zolim. Kadang kita menganggap zolim itu hal yang besar aja, tidak. Tetapi zolim itu adalah baik dari ucapan, sikap, tindakan. Lewat sikap itu seperti mata, kerlingan mata, sinis sama orang gitu. Judes baik di depannya maupun di belakangnya, itu adalah menzolimi orang gitu. Itu menzolimi kehormatannya. Nah, itu adalah orang-orang yang dizolimi seperti ini, itu doanya itu adalah mustajab. Gitu. Doa apapun dia. Doa apapun mustajab berarti kalau disakiti orang ya Ibu. Tapi jangan pula nyuruh orang itu sampai sekarat Bu ya, kan kasihan. Iya, boleh silakan. Udah cukup Bu? Cukup, baik. Ada lagi mau bertanya, kami persilakan. Mungkin kalau tadi dari ibu-ibu dari An-Naba, dari Al-Mukhlisin, ada yang mau nanya, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin Kelurahan Surabaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami bisa berada di sini. Saya ada pertanyaan, bagaimana cara seorang muslim menghadapi perlakuan zolim dari orang lain? Dan bagaimana cara meminta pertolongan kepada Allah dalam situasi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah dengan jawabannya tentunya. Baik, Ibu
dari mukhlisin ya. Iya. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang terzolimi atau seorang mukmin atau seorang muslim yang terzolimi itu hendaklah dia bersikap pertama adalah sabar. Bersabar, kenapa? Karena dia bisa saja untuk membalasnya. Karena disebutkan dalam Al-Quran itu seorang yang terzolimi itu dia berhak untuk membalasnya. Sebatas kezoliman yang dilakukan oleh orang tersebut, tidak melebihi misal batas yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi alangkah baiknya kata Allah juga sabar itu, tetapi sabar akan lebih baik bagi kamu daripada kamu membalasnya seperti itu. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersabar lebih baik. Bukan berarti kita nggak boleh membalas, boleh, tetapi sabar itu lebih utama. Kenapa? Karena pahalanya akan kita berlipat ganda. Kita udah dizolimi, kita bersabar lagi, ini pahalanya ekstra seperti itu, ya. Jadi pahala ini luar biasa sekali untuk kita, untuk kehidupan dunia kita, untuk kehidupan akhirat kita gitu. Yang kedua adalah tidak membalas dengan yang lebih zolim tadi. Boleh membalas tapi sebatasnya saja. Tapi tadi akan lebih baik bersabar gitu. Yang ketiga adalah boleh membela diri secara adil. Dan keempat adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Pengendali hati itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membolak-balikkan hati. Dan yang terakhir, bagaimana kita senantiasa untuk meneladani orang-orang yang soleh sebelum kita, bagaimana mereka menyikapi dengan sikap orang-orang yang zolim kepada mereka, itu jadi apa ya? Jadi sebagai pelajaran untuk kita semua gitu. Ya. Gitu, kurang lebih seperti itu Ibu. Udah ada pertanyaan lagi? Belum? Atau diterima jawabannya Ibu? Diterima? Ya, terima kasih Ustazah. Oke, baik, luar biasa. Nah, berarti dalam Islam Ustazah, sebelum kita kembali ke ke majelis kita, atau materi kita, tentunya diperbolehkan tentunya untuk membalas dendam tentunya. Jadi gini Kak Fahmi, itu disebutkan bahwasanya seorang muslim itu ketika dia terzolimi itu dia boleh untuk membalasnya. Yeah. Membalas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada dirinya. Okay. Tidak lebih dari itu. Jadi disebutkan dalam surat An-Nahl itu ayat 126-127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Jadi kata Allah, jika kalian membalas kezoliman orang yang berbuat zolim kepada kalian, itu diperbolehkan, balas dengan yang setimpal, tidak boleh melebihi gitu. Tetapi kata Allah, jika kalian bersabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Oke. Sabar itu luar biasa pahalanya Kak Fahmi ya. Luar biasa, tapi sabar ini sulit Bu. Iya, melatih diri kita untuk bersabar. Betul. Bismillah Sabar insyaallah. inilah yang sulit tentunya ya. Tapi tentu kita dengan sabar kita mendapat pahala luar biasa Kak Fahmi. Pahala di dunia, pahala itu jangan anggap sepele ya. Pahala di dunia itu kita diberikan banyak anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibanding kita membalas, kita nggak dapat istilahnya pahala yang ekstra gitu. Jadi kan itu luar biasa untuk menambah tabungan di dunia kita, kebahagiaan dunia kita dan kebahagiaan akhirat kita. Masya Allah. Baik Ibu, terima kasih. Tentunya kita akan ngobrol lagi dan juga kita akan berbincang lagi dengan narasumber dan juga audiens kita. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu pemirsa. Tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.